kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini adalah ciri-ciri orang yang akan datang padamu. Kira-kira seperti apa sih sosok yang akan datang padamu? Siapa dia? Bagaimana sosoknya? Kita akan coba lihat di sini. Kalian hanya perlu fokus pada pertanyaan atau topiknya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Oke, dan ingat ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Oke? Jadi kalian harus menyikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya, bahwa ini tidak akan cocok untuk semua orang. Kalau ini cocok dengan kalian atau resonate dengan kalian bagus, tapi kalau tidak skip aja ya. Untuk kalian yang ingin pembacaan secara personal dan lebih panjang, kalian bisa ambil personal reading ya. Caranya seperti apa? Caranya bagaimana? Ada di description box ya. Dan ada di bagian informasi channel YouTube ini. Jadi selama keterangannya masih ada di situ, artinya personal reading masih dibuka ya, masih available, oke? Dan untuk general reading ini tidak dibuat khusus untuk satu orang, tapi untuk orang banyak, energi banyak orang. Harus dipahami itu ya, bahwa sifatnya general dan tidak bisa benar-benar spesifik untuk satu orang dan tidak juga akan resonate dengan semua yang menonton ya. Oke? Itu saja. Jadi di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 1, grup 2, grup 3. Pilih dengan intuisi. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box ya. Di situ ada timestamp-nya. Kita langsung menuju ke grup 1. Oh ya, tunggu. Aku harus ingatkan bahwa ini hanyalah konten hiburan ya. Kalau memang menghibur ya, anggaplah ini sekedar konten hiburan. Jadi bijaklah dalam menyikapi ini ya. Baik, kita langsung menuju ke pembacaannya untuk grup 1, 2, dan 3. Hai, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Oke, kita akan lihat energi yang ada di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiak ya. Di sini aku melihat ada Taurus, ada Libra, ada Scorpio, ada Leo, Aquarius, ada Virgo juga di sini. Ada Aries, Gemini, dan Pisces. Itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 1. Oke, grup 1 kalau aku lihat di sini, kalian sudah kenal orang ini ya. Dan bisa jadi kalian sudah pernah menjalin hubungan dengan orang ini. Apapun hubungannya, tapi ini bukan sekedar tahu aja gitu ya. Ya bisa jadi kalian pernah ya memang punya hubungan, maksudnya hubungan di sini ya memang pernah pacaran mungkin atau ini adalah pasangan kalian sebelumnya ya dulu gitu. Bisa juga hubungan ya dekat, hubungan intens seperti pacaran tetapi tidak ada status. Itu kan sebenarnya juga terlihat seperti punya hubungan ya. Maksudnya kalau kita baca di sini energinya itu akan tampak jalinan hubungan gitu loh, energi adanya hubungan ya kalau mau diinterpretasikan di sini gitu. Nah, itulah intinya aku melihatnya ini bukan orang yang baru, kalian sudah kenal, kalian bahkan pernah punya hubungan yang cukup dalam dan ini soal romance. Kemudian aku melihatnya salah satu di antara kalian lah minimal ya, mungkin sudah punya pasangan ya, bisa juga ada kaitannya dengan pernikahan yang aku lihat di sini seperti itu ya. Sehingga itu menjadi pertimbangan gitu loh untuk apa ya, untuk kembali atau rekonsiliasi ya, itu menjadi kekhawatiran tersendiri karena memang ada yang sudah tidak available gitu loh ya. Tetapi kalau aku lihat di sini orang yang sudah atau sedang menjalin hubungan tersebut yang tidak available tersebut merasa apa ya, mungkin dia ingin sekali kembali, dia ingin sekali berkomunikasi,
Tetapi apa ya, ada ketakutan memang dan sepertinya dia juga tidak cukup enjoy dengan hubungan yang sedang dijalani, dengan hubungan yang mereka jalani gitu loh. Kalau aku lihat di sini seperti itu, gitu ya. Jadi seperti terikat, tidak enjoy di tempatnya tetapi mau pindah itu, ya banyak kekhawatiran itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian kalau aku lihat di sini sebenarnya ada tujuan dari orang ini gitu loh untuk, mmm, mungkin berusaha kembali sama kalian. Kalau aku lihat di sini sebenarnya ada energi berusaha kembali, keinginan untuk kembali sama kalian, kembali menjalin hubungan gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Ya itu tujuannya memang ingin menjalin hubungan lagi, tapi ada hal yang lebih dalam lagi yaitu tentang komitmen gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Jadi orang ini sepertinya mengharapkan hubungan yang cukup kuat, hubungan bukan sekedar hubungan biasa ya. Jadi aku melihatnya keinginan untuk berkomitmen juga ya, dengan grup satu itu yang kulihat di sini ya. Oke, kemudian aku melihatnya di sini, mmm jelas orang ini berhati-hati ya, maksudnya selama ini mungkin mereka suka melihat atau mengamati grup satu dalam diam gitu ya. Mereka ya, apa ya, sambil melihat, sambil kepo, sambil apa ya, mungkin berpikir banget gitu loh, aktif berpikir gitu ya. Ya memikirkan tentang situasi hubungan kalian, situasi hubungan mereka sendiri jika mereka sudah berpasangan gitu ya. Jadi mengamati suasana, mengamati keadaan, kalau aku lihat di sini sih bukan sekedar mengamati, hanya sekedar kepo, tapi kayak ada pertimbangan dan strategi gitu loh, yang sedang dipikirkan, itu yang aku lihat di sini ya. Nah, aku melihatnya orang ini memang masih belum bisa move on nih dari grup satu ya. Jadi aku melihatnya orang ini itu, mmm, apa ya, masih suka ya sama grup satu. Kalau aku lihat di sini rasa suka itu ya tentang fisik, tentang karakter, tentang sosok itu sendiri gitu. Rasa suka itu di situ gitu. Asalnya bukan hanya dari fisik tapi yang itu tadi aku sebutkan, mungkin kenyamanan, sosok grup satu itu sendiri gitu loh ya, yang cukup membekas untuk mereka gitu, di hati mereka. Jadi kalau aku lihat di sini memang di hatinya tuh masih ada grup satu gitu ya. Nah, tetapi karena di sini ada energi mempertimbangkan, berarti ya mungkin mereka punya opsi lain gitu ya. Oke, jadi itulah orang yang ingin datang pada grup satu ya, orang yang memang, mmm, belum bisa move on dari grup satu, mereka galau gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini, kemungkinan orang ini mapan sih sebenarnya secara finansial ya, sudah cukup mapan gitu. Kalau mau menjalin hubungan, orang ini juga sorry ya, ini terserah grup satu mau menjalin hubungan atau tidak, tapi seandainya misalkan semuanya available ya. Seandainya orang ini available gitu ya. Orang ini sebenarnya tipe yang sudah siap untuk berkomitmen gitu. Karena, aku sih melihatnya energinya memang sudah siap gitu loh. Secara finansial juga, orangnya sendiri sepertinya juga sudah cukup stabil gitu. Jadi, tipe-tipe yang sudah siap untuk berkomitmen sebenarnya. Tapi ya kalau mereka memang sudah menjalin hubungan alias sudah punya pasangan, ya sudah ya maksudnya, mmm, aku sih hanya membaca ini sosok-sosok yang kayaknya bukan muda juga gitu, energinya itu bukan energi muda. Kalaupun ya muda itu relatif sih. Kalaupun usianya muda, relatif muda gitu ya, tetapi orang ini mungkin secara pemikiran cukup tua gitu, pandangan cukup tua gitu ya, terus pembawaan itu kayaknya cukup berbobot dan berumur, kelihatannya jadi cukup berumur gitu ya, seperti itu. Terutama mungkin secara finansial juga oke, bisa jadi gitu, bisa jadi ya. Ini juga kan general reading dan hanya pembacaan, kita hanya membaca potensi di sini, oke? Oke, kira-kira apalagi yang bisa aku lihat dan sampaikan di sini ya. Mmm, Coba ya aku lihat lagi apa yang bisa, mmm, terbuka di sini ya, informasi apa yang terbuka di sini.
Oke, kalau aku lihat di sini ini memang energi third party situation ya. Jadi setidaknya ada cinta segitiga di sini. Ya, dan seperti yang gue bilang, mereka kurang enjoy dengan hubungannya atau dengan hidupnya saat ini, alias mereka nggak puas gitu loh, unhappy, nggak happy gitu ya. Dan di sini ada luka hati, ada sakit hati. Ingat, ini energinya bisa vice versa, bisa yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang mereka. Tapi di sini aku melihat ada orang yang terluka, sakit hati. Bisa mereka terluka, bisa mereka juga terluka karena sadar sudah melukai kalian, itu juga bisa. Tapi di sini energi orang yang patah hati itu cukup jelas ya. Ada yang memang pernah dilukai gitu ya. Sesakit itu sepertinya ya. Bisa juga gini ya, kalau kalian meneruskan hubungan ini ada potensi yang terluka di luar kalian itu juga. Jadi kayaknya hubungan ini tuh akhirnya mengandung mengandung bawang gitu ya. Bukan mengandung, iya mengandung bawang, atau akhirnya akhirnya membuat, apa ya, kayak serba salah gitu. Pasti tetap ada yang terluka gitu loh ya. Mungkin dari kalian berdua sendiri juga, bisa jadi ya hubungannya ada konflik yang cukup menyakitkan ya sebelumnya gitu ya. Sampai akhirnya nggak jadi bersama atau nggak jadi terus gitu. Kemudian jika saat ini kalian bersama pun akan ada hati yang terluka juga gitu. Jadi sepertinya hubungan ini tuh akan mengundang luka hati juga, akan mengundang, pokoknya unsurnya mengundang sakit hati, mengundang luka hati, mengundang luka batin, entah siapa yang terluka gitu ya. Ya bisa jadi nggak cuma satu pihak gitu yang terluka di sini ya. Aku melihatnya orang ini kayaknya sakit banget sih. Orang ini tuh nggak tahu, mungkin kalian entah kali sorry aku ulang ya, entah kalian melihat mereka baik-baik aja di sosial media, entah juga nggak tahu ya kalian mau melihatnya seperti apa. Mungkin saja kalian melihat mereka itu ya kayaknya biasa saja di sosial media gitu. Memang tidak semua orang harus menampakkan, kesedihannya juga kan di sosial media gitu ya. Ya akan tahu kalau memang intens berurusan sama orang tersebut gitu ya. Kalau kita intens berurusan sama seorang atau siapapun itu, apakah untuk pekerjaan atau untuk urusan yang lain gitu ya. Kalau kita ketemu atau sering berkomunikasi sama dia, tentu kita kan bisa melihat orang ini sebenarnya sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita udah biasa ketemu, jadi kan kita bisa tahu ya ada yang nggak beres atau ada yang aneh atau ada kesedihan gitu kan, kita bisa menangkap itulah ya, setidaknya bisa diamati gitu. Tapi kalau kita nggak pernah bertemu dengan mereka, terus kita hanya melihat di sosial media, mmm, apa ya, terkadang bisa aja sosial media itu menggambarkan realita, sebagian realita ya, mungkin kan ada juga orang yang share tentang sesuatu di sosial media yang bisa menggambarkan perasaannya gitu loh. Bisalah ya sosial media sometimes, mmm, mewakili sebagian realita yang ada. Sebagian ya, nggak semuanya, karena tidak semua kan akan diunggah juga di sosial media gitu loh ya, atau diceritakan di sosial media gitu. Tapi bisa juga gitu loh bahwa, mmm, tidak ada informasi yang bisa didapat di sosial media, alias tidak semua orang akan share, bahkan walaupun sedikit juga belum tentu mereka akan share tentang perasaannya, situasi hidupnya di sosial media gitu. Bahkan bisa aja memang sosial media ya memang ada tapi kayak nggak aktif gitu kan, bisa juga. Jadi, mmm, kita nggak bisa benar-benar menilai dari sosial media juga sih, karena bisa saja tampaknya ya seperti biasa sosial medianya ya begitu-begitu saja gitu, tapi ternyata orang ini sedang sedih juga gitu. Aku sih melihatnya kesedihan ya di sini, tapi realitanya seperti apa, nah kalian bisa tahu kalau kalian memang berkomunikasi sama orang ini gitu. Iya sih kalau aku lihat ya, jadi kayak ada penyesalan yang dalam gitu di hati orang ini. Ya rasa sesal di dalam hati gitu ya. Diam dan tak mau pergi. Itu lirik lagu ya, tapi aku nggak bisa menyanyikan karena fales ya suaraku. Gitu ya. Jadi rasa itu yang pekat di sini kalau aku lihat ya. Tapi rasa sakit ini menyadarkan mereka sih, karena tidak semua rasa sakit itu, bukan soal rasa sakitnya ya, tapi tidak semua orang itu bisa
sadar gitu loh setelah mereka merasa sakit atau dapat musibah atau apapun itu, belum tentu semuanya itu benar-benar bisa memetik pelajarannya atau sadar atau terbuka matanya itu belum tentu. Ada yang mereka cuma taunya sakit hati, tapi mereka nggak tahu apa yang salah dalam diri mereka juga gitu loh. Apa yang harus dievaluasi dalam diri mereka itu nggak tahu gitu. Ada orang yang cuman taunya ya terluka atau bahkan, mmm, misalkan dia ternyata menyakiti orang lain, terus dia terluka, terus dia mikirnya hanya dia yang, apa ya, disakiti gitu misalkan, tapi nggak ngelihat juga bagian dia menyakiti orang lainnya, bisa juga seperti itu. Orang kan macam-macam ya. Intinya ada juga yang udah ditimpa musibah musibah berkali-kali tapi nggak mikir salahnya dia di mana gitu. Jadi tidak selalu rasa sedih itu, kesedihan itu bisa, mmm, dipetik pelajarannya oleh seseorang itu nggak selalu, tergantung orangnya sih memang ya. Nah, kalau aku lihat di sini mereka sih cukup memetik pelajarannya, cukup sadar gitu loh ya. Jadi ini rasa sakit yang mereka rasakan itu bisa mereka olah ya. Jadi, jadi sesuatu yang positif sih sebenarnya, karena kesadaran itu kan hal yang positif. Kalau nggak sadar itu bagaimana sesuatu bisa berubah kalau orangnya aja nggak sadar gitu kan. Bagaimana orang itu mau berubah kalau dianya aja tidak sadar. Nah, untungnya orang ini punyalah kesadaran itu ya. Kayaknya, sakit yang ada itu mungkin sakit karena hubungan kalian juga berakhir sih kalau aku lihat ya. Jadi itu cukup menampar mereka, akhirnya suka nggak suka mereka juga sadar gitu loh. Mmm, apa ya, pokoknya rasa penyesalan itu cukup dalam di sini kalau aku lihat, oke? Baik, itu sih kalau yang bisa aku sampaikan di sini. Ciri-ciri lainnya mungkin ya, jangan fokus sama ciri fisik ya, sebenarnya aku tidak terlalu suka membahas ciri fisik apalagi general reading gitu ya. Tapi aku akan kasih bonus lah ya, cuman jangan fokus pada ciri fisik karena sangat bias, bisa bias gitu loh kalau cuman diucapkan sedikit 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 gitu kan, dan nggak mungkin juga akan diucapkan secara detail gitu, karena kan di sini nggak baca satu orang aja gitu kan. Kalau sedikit-sedikit ya itu sama aja kayak buat apa ya, buat selebaran DPO ya, apa, daftar pencarian orang gitu, tapi nggak memberikan sketsa, nggak ada foto, ya kan, cuman laki-laki, warna kulit ini, rambutnya ini, umurnya jadi segini lah, itu kan umum umum banget, siapapun bisa kena kalau kayak gitu ya kan. Oke, baik ya, ini bonus aja. Kalau aku lihat sih orang ini kulitnya kecoklatan ya, coklatnya bisa coklat yang keterang atau coklat yang gelap gitu, gitu ya. Coklat yang agak terang, jadi, yang nggak terlalu coklat gitu loh, bisa juga sampai coklat yang cukup tan gitu, cukup gelap gitu ya. Kemudian aku, ciri-ciri lain yang aku tangkap gitu ya, tulang pipinya tuh terlihat cukup jelas gitu, jadi entah tulang pipi, entah rahangnya gitu, pokoknya tulang di area wajahnya itu bagian pipi ya atau rahang gitu ya, itu ada yang cukup kelihatan menonjol gitu ya, entah rahangnya terlalu, apa ya, rahangnya terlalu jelas gitu garisnya atau terlalu besar, ya pokoknya, ada tulang di area wajah yang cukup kelihatan menonjol gitu. Terus mungkin wajahnya itu nggak bulat ya mungkin ya, karena ini hanya menangkap apa yang tertangkap aja gitu ya. Wajahnya itu kecenderungan lonjong, tapi kayak, apa ya, bukan yang bulat telur juga gitu. Jadi ya itu, mungkin efek rahang atau efek tulang di wajah yang cukup kelihatan tegas gitu loh. Jadi panjang tetapi tidak yang bulat gitu, bukan yang lonjong gitu. Ya mungkin kayak ada perseginya tapi cenderung panjang gitu. Mungkin persegi itu efek dari tulang itu sih ya, tulang yang kelihatan menonjol tadi ya. Oke, kemudian, iya sih kayaknya kalau dari wajah itu bukan wajah yang, maaf banget ya, ini bukan berarti muka tua ya, tapi bukan tipe wajah yang baby face gitu loh, yang, kamu umurnya 30 ya? Kok kelihatannya kayak baru 21 tahun?" Kayak gitu ya. Mungkin justru orang ini kebalikannya, jadi mungkin usianya bisa saja relatif muda, ya ini usia bisa macam-macam ya, bisa relatif muda, bisa ya cukup berumur juga bisa, ya mungkin rata-rata juga lumayan berumur sih, ya.
Tapi mungkin orang ini bisa kebalikannya, di usianya yang mungkin relatif muda udah kelihatan kayaknya apa ya, berbobot berbobot usianya gitu loh ya. Di usianya yang relatif muda tapi pembawaannya tuh kayaknya udah lebih dewasa dari usianya gitu loh ya. Bisa seperti itu. Tapi ini bukan tipe-tipe baby face sih kalau yang kulihat ya. Kemudian mukanya tuh kecenderungan serius, terus nggak humoris. Dari mukanya nggak kelihatan humoris dan kayaknya orang ini juga tidak humoris sih sebenarnya ya. Mukanya serius dan mungkin sometimes lebih kelihatan sedihnya, lebih kelihatan apa, ya bukan jutek sih, tapi lebih ke minim berekspresi gitu loh ya. Mungkin juga auranya lagi aura sedih juga sih, bisa jadi gitu. Jadi nggak yang selalu kelihatan tersenyum gitu, enggak gitu. Jadi cenderung diam, mungkin lebih ke males ya, males ngomong dan mungkin juga memang lagi sedih sih ya. Kemudian, tingginya sih, dari standar bisa mulai standar sampai agak tinggi dikit gitu. Kalau kalau cowok ya, kalau cowok gitu. Mukanya ya tadi aku udah bilang kayaknya tuh berwibawa gitu ya. Badannya sih tidak kurus, tidak, gemuk juga ya, biasa saja gitu. Ya berisi tapi biasa gitu loh ya. Oke, itu kalau pria ya. Tapi mungkin kalau wanita juga sih. Kalau wanita mungkin juga sama sih, kurang lebih ya kayak gitu. Mungkin dari kulitnya juga sama, dari pembawaannya juga cenderung berwibawa atau kayaknya ya gitulah ya, agak berumur gitu. Walaupun nggak harus tua atau nggak harus seberumur itu gitulah ya. Maksudnya bisa aja nih muda tapi penampakannya memang mungkin efek wajah wibawa itu kali ya. Hmm. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye, grup satu. Halo, grup 2 ini adalah kartu kalian ya, grup 2. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi jangan fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Libra, kemudian ada Aquarius, ada Sagittarius, Aries, Leo, Capricorn, ada Pisces. Itu energi yang aku lihat ada di sini ya untuk grup 2. Oke, grup 2. Kira-kira seperti apa sih sosok orang yang berpotensi datang pada kalian ya? Di sini aku melihatnya sih tujuannya untuk rekonsiliasi ya. Jadi jelas kalian sudah pernah kenal orang ini cuman lama nggak berurusan, lama tidak berkomunikasi gitu ya. Ada energi ingin memperbaiki apa yang pernah terjadi dulu gitu loh. Jadi kalau seperti yang aku bilang, ini bisa pertemanan, bisa juga percintaan ya atau terserah lah ya. Intinya mereka sama kalian dulunya mungkin pernah ada konflik ya, kemudian lama tidak berkomunikasi, lama tidak berurusan. Nah, orang ini ingin meluruskan apa yang pernah terjadi, ingin minta maaf, ingin memperbaiki lah intinya, memperbaiki hubungan kalian gitu. Nah, aku lihat di sini sih, ini sebagian percintaan ya. Yang percintaan kalau aku lihat gini, sebenarnya sih mereka menginginkan kalian gitu ya, mereka sukanya sama kalian gitu. Cuman di sini aku melihat mereka juga punya pilihan lain ya. Jadi bisa juga orang ini tidak sedikit pilihannya, bisa saja gitu. Cuman yang mereka harapkan itu sepertinya kalian kalau aku lihat di sini. Itu kalau percintaan ya. Tapi ini bisa hubungan apapun ya. Intinya sih ingin adanya perbaikan gitu. Nah, aku melihatnya di sini ada yang tampak menarik ya. Apakah mereka orang yang tampak menarik ya? Bisa juga. Kalau dilihat di sini mereka punya banyak pilihan lah ya. Maksudnya punya pilihan lain kalau aku lihat.
Bisa jadi mungkin mereka orang yang cukup menarik gitu loh. Makanya, sebenarnya kalau mau sih, ya lumayan lah, pilihannya lumayan. Ada beberapa bisa jadi, cuman yang mungkin mereka, apa ya, harapkan itu adalah grup 2 gitu. Jadi ya bisa jadi mereka ini secara fisik itu lumayan juga, mungkin lumayan keren, lumayan oke gitu. Cakep bisa jadi. Bukan dari sudut pandang aku ya, tapi aku melihat dari energi yang ada di sini, di mata orang lain gitu. Sepertinya, mmm, mungkin di mata sekelilingnya ini, orang ini cukup cakep gitu loh ya. Orang ini, cukup keras gitu loh, dalam hal pendirian ya, dan pandangan ya. Jadi, mmm, kalau mereka sudah terutama dalam argumentasi. Jadi orang ini kayaknya tuh bisa jadi suka berdebat atau nggak mau kalah dalam berdebat, bisa jadi seperti itu ya. Ya keras gitu, keras dalam dalam pemikiran ya. Jadi misalkan kalian punya pilihan yang berbeda nih sama orang ini, tapi orang ini bersikukuh bahwa pilihannya itu yang paling oke, paling ideal, pokoknya percaya deh gitu. Ya jadi orang yang cukup keras juga gitu. Terus gini, egonya juga lumayan nih orang ini. Jadi kalaupun mereka mungkin punya harapan sama kalian, tapi itu tidak ditampakkan gitu. Mereka cukup gengsi untuk menampakkan atau mengemukakan hal itu gitu ya. Dan di sini kalaupun mereka punya penyesalan, balik lagi, mereka ini kan orangnya keras, jadi mereka tidak mau mengakui itu bahkan di dalam hatinya gitu loh. Ya itu yang kulihat di sini ya. Jadi sulit menggoyahkan pemikiran orang ini karena orang ini cukup keras gitu loh ya. Secara pemikiran, karakter, keras di sini, maksudnya itu tadi ya, maksudnya dalam hal pemikiran gitu. Keyakinan, pilihan, pendirian gitu, argumentasi gitu. Jadi intinya tuh, orang ini bukan tipe orang yang asal ngikut aja, justru mungkin mereka cenderung membuat orang lain ikut mereka gitu loh. Jadi kalau punya pasangan, kecenderungan pasangannya yang harus mengikuti mereka gitu. Jadi sisi kerasnya itu di situ gitu dan nggak mau kalah, itu loh maksud sisi kerasnya gitu ya. Terus apalagi ya di sini kalau aku lihat? Orang ini cukup ambisius ya. Jadi kalau mereka menginginkan sesuatu, kecenderungan bisa terrealisasikan, terutama dalam hal keuangan atau karir gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, apa ya, mereka sih terlihat ini ya, apa namanya, mungkin memperhatikan kalian dalam diam gitu ya, grup 2. Mungkin saja kalian ini karakternya sama-sama keras gitu. Jadi, sulit untuk mengalah kedua belah pihak. Karena itulah hubungan ini juga tidak berhasil gitu ya. Ya bukan menyalahkan ya, karena kalau aku sih melihatnya itu, apa ya, itu sah-sah aja sih. Maksudnya orang itu punya karakter yang berbeda-beda, tinggal kita pilih aja yang sesuai dengan kecocokan kita, yang cocok dengan karakter kita. Jadi bukan mau menyalahkan, cuman apa ya, bukan mau menyalahkan sama sekali nggak, kita nggak berhak juga ya, maksudnya nggak berhak juga sih. Misalkan melihat, "Oh kamu orangnya keras ya, lunakan dikit lah." Padahal dia sendiri yang ngomong keras gitu kan. Jadi hanya menyuruh orang tapi nggak melihat diri sendiri, sama aja dong kalau kayak gitu. Nggak, jadi tidak bermaksud menyalahkan gitu. Ya cuman mengatakan aja bahwa kalian itu karakternya sama-sama keras sehingga memang sulit untuk bersama gitu loh. Ya karena kecenderungan akhirnya, mungkin berargumentasi, bertengkar, terus apa ya, tetap ada pendirian masing-masing. Jadi sulit untuk mengalah sulit untuk mengalah sehingga hubungan ini juga sulit gitu. Bukan mau menghakimi ya, kalau dari aku sih, ya simpel aja, pilih aja yang cocok secara karakter gitu ya. Kalau memang keras cocoklah, sorry, pilihlah orang yang kecenderungan bisa menerima itu, bertoleransi dengan hal itu, atau punya banyak kesamaan. Jadi nggak harus berdebat karena sudah punya banyak kesamaan gitu ya, kayak gitu sih. Atau orang yang cenderung bisa melunak gitu loh, bisa bertoleransi dengan hal itu. Jadi
ya itu mungkin lebih mudah gitu loh jalannya gitu. Intinya sih pilih yang cocok aja sih secara karakter. Karakter itu emang penting banget ya. Bukan mau menghakimi karakter orang lain, tapi ya demi hubungan itu lebih mudah untuk dijalani, kan lebih mudah kita menjalani hubungan dengan orang yang dalam tanda kutip ya bisa disebut satu frekuensi dengan kita, atau ya cocok aja gitu karakternya, nyaman gitu loh ya. Oke, kembali ke sini. Nah, aku lihat di sini kan aku lihat ada energi Sagittarius ya. Tadi sudah aku sebut ya. Oke, nah di sini apa ya? Orang ini benar egonya mungkin besar seperti yang aku bilang tadi, tapi orang ini akhirnya bersabar gitu ya. Ya memang itu pilihan gitu, karena orang ini egonya besar dan sulit untuk, apa ya, mengungkapkan sesuatu, membuat pengakuan, sehingga mau nggak mau dia harus bersabar dong dengan realita yang ada kalau realitanya tidak sesuai dengan harapan dia. Akhirnya dia harus terima itu dan suka nggak suka dia harus bersabar gitu loh, ya. Dan mungkin orang ini juga perlu healing, sama sih, semuanya mungkin juga perlu healing ya, seperti itu. Walaupun orang ini sulit mengungkapkan, tapi dalam dalam dirinya apa ya, sebenarnya ada perubahan gitu ya. Jadi dia nggak mau mengakui kesalahan misalkan ya, atau dia nggak mau mengakui bahwa dia menyesal gitu misalkan. Tapi ketika dihadapkan pada situasi yang sama seperti dulu gitu ya, mungkin dia sebenarnya secara prakteknya bisa lebih melunak gitu. Jadi memang ada perubahan walaupun dia tidak mengungkapkan gitu loh. Karena kalau aku lihat orang ini punya ego yang lumayan juga. Jadi berat untuk mengungkapkan sesuatu, apalagi pengakuan, menunjukkan bahwa apa ya, bahwa dia kalah atau lemah gitu kayaknya berat gitu loh ya. Oke. Jadi ya udah dia hanya mengamati dengan egonya itu gitu. Mmm, Energi Leo ada di sini, energi Aries tadi udah aku sebut ya. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Jadi seperti itu sih ciri-cirinya ya. Kira-kira begitu. Jadi kalian pernah pernah dekat sih minimal ya, pernah dekat gitu. Oke. Ya jelas hubungan kalian sudah berakhir. Tadi aku sudah sebut kalian sudah lama tidak berurusan kan? Lama sekali tidak berurusan. Ya lumayan lah. Kemudian kalau aku lihat di sini, tadi aku udah sebut ya, secara fisik itu mungkin di mata sekelilingnya itu cukup menarik gitu ya. Mungkin sebagian lawan jenis yang mengenal mereka melihatnya mereka itu seksi gitu ya. Nggak peduli pria atau wanita, ada sisi itu gitu loh yang dilihat oleh orang-orang, sebagian orang di sekitarnya, keseksian gitu ya. Terus ya tadi aku sudah bilang ada cakepnya di mata sebagian orang gitu ya. Kayaknya sih memang cukup cakep gitu di mata sebagian orang di sekelilingnya ya. Aku tidak melihat dari mataku tapi dari energi orang-orang yang aku baca di sini, oke? Kemudian ya mungkin sometimes tampak angkuh gitu, tapi sebenarnya ya mungkin belum tentu atau tidak seangkuh itu juga sih gitu ya. Oke, dari warna kulit kecenderungan sih sebenarnya sedang gitu ya. Sedang, maksudnya kecenderungan terang, tapi nggak harus yang terang banget gitu. Ya kulitnya kecenderungan terang ya. Jadi sebenarnya bukan coklat, tapi lebih terang dari coklat. Bukan coklat, karena coklat sendiri kan juga ada yang agak terang gitu ya. Ini lebih terang lagi gitu. Kalau wanita rambut itu kan bisa potong rambut juga ya, tapi mungkin orang ini sering juga punya rambut panjang ya, cukup lama punya rambut panjang, lebih sering melihat orang ini dengan rambutnya yang cenderung panjang gitu. Oke, kecenderungan lurus ya, mungkin sebagian ada yang ikel-ikelnya gitu juga bisa, tapi bukan keriting, bukan terlalu bergelombang juga. Lebih ke dominan lurus sih ya. Oke. Kemudian ya mungkin apa ya, badannya cenderung langsing ya. Nggak harus tinggi banget ya, tapi badannya cenderung langsing kalau wanita. Terus kalau wanita ini feminin banget sih ya. Terus setelah itu orang ini cukup apa ya, memperhatikan
penampilan sih, menjaga fisiknya, menjaga tubuhnya gitu kalau aku lihat ya. Heeh, jadi kalau di mata orang luar ya, maksudnya kalau di luar, kan kita nggak ngomongin dia kalau di dalam rumah seperti apa ya, apakah pakai pakai daster atau pakai apa, kan kita nggak ngomongin itu. Kita ngomongnya kalau dilihat oleh orang-orang ya, yang aku lihat di sini, dia orangnya cukup rapi dan secara style itu diperhatikan gitu loh ya, cukup ya menonjol secara penampilan, oke. Kemudian kalau pria, dari warna kulit sih sama, cenderung terang ya, mungkin ada yang agak gondrong gitu. Terus, badannya sedang atletis gitu ya. Ya gitu sih. Itu kalau aku lihat ya. Terus mungkin orangnya juga suka olahraga, jadi memperhatikan bentuk badannya ya, di sini kalau aku lihat ya. Kemudian apa ya, ya tadi orangnya ambisius ya, jadi mungkin kecenderungan juga bisa sukses gitu. Terus orangnya mungkin apa ya, secara kegiatan itu kelihatannya passionate banget, entah dalam olahraga atau kegiatan sehari-hari, kelihatannya itu sangat passionate gitu loh ya. Jadi kelihatan aktif gitu energinya di sini ya, seperti itu. Kalau pria bisa juga nggak terlalu tinggi, tapi bisa juga tinggi, agak tinggi gitu, bisa bisa agak tinggi atau nggak tinggi gitu, atau nggak terlalu tinggi, terserah lah ya. Tapi kecenderungan ini lebih ke kulit ya, kulitnya kelihatan dia, apa ya, memang tidak gelap kulitnya. Kulitnya, warnanya apa ini, ya warna-warna terang lah ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Terus apa lagi ya, mungkin kalau pria, alisnya cukup tebal. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini untuk kalian. Jadi itu ciri-ciri orangnya dan, niatnya sih sebenarnya untuk memperbaiki hubungan gitu ya. Good luck untuk kalian. Oh, oke, ini ada yang mau aku sampaikan lagi. Orang ini sebenarnya keep moving ya, orangnya terus berjalan ke depan gitu, nggak mau ngeliat ke belakang. Sebenarnya kecenderungan orang yang seperti itu. Tapi kayaknya untuk sebagian dari orang-orang yang ada di sini, kalau aku lihat sih, apa ya, kalau mereka itu ada masalah dengan seorang atau siapapun itu, dan mereka udah nggak suka, itu mereka kecenderungan pergi gitu. Pergi aja gitu. Mau itu nggak beres, ya mereka anggap itu udah selesai gitu. Mereka kecenderungan kecenderungan pergi. Jadi terus melangkah ke depan, ya udah ditinggal aja gitu. Jadi gimana ya, mungkin sebagian orang melihatnya, dia kok lari sih dari masalah, tapi buat dia itu udah selesai gitu. Ya itu penyelesaiannya, udah selesai, itu penyelesaiannya, gue nggak berurusan lagi, gue jalan ke depan gitu ya. Kayak gitu. Tapi buat sebagian orang merasa kayak ditinggal begitu saja, padahal belum beres, belum selesai gitu. Nah, buat mereka, selesai itu bukan selalu happy ending. Film aja nggak harus happy ending kan, sad ending. Terus kita mau bilang itu belum selesai. Ya nggak juga gitu. Ya balik lagi, ini masalah sudut pandang sih ya. Kayak gitu ya. Jadi bisa juga terjebak pada masalah-masalah yang seperti itu gitu. Oke. Dan mereka sih tetap dengan pendiriannya gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ya ini ada yang terluka sih sebenarnya. Perlu healing dan, apa ya, orang yang terluka di sini, orang yang melukai itu sebenarnya ingin minta maaf di sini. Entah mereka juga terluka, entah juga ya. Tapi kalau aku lihat sih ada yang seperti itu ya, ada yang terluka dari masa lalu ya. Ya mungkin antara kalian itu di masa lalu ada konflik yang sampai membekas di hati gitu lah ya. Gitu, ya. Jadi di sini kalau aku lihat, ya ini bisa kalian, bisa mereka, tapi yang merasa melukai, telah melukai itu sebenarnya ada rasa ingin minta maaf gitu, kayak gitu. Ya makanya tadi aku menyebut ada yang perlu healing kan, ada energi-energi kebutuhan untuk healing di sini, oke? Oke, itu aja, good luck, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye, grup 2.
Grup 3 ini adalah kartu kalian ya, grup 3. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Libra, kemudian ada Cancer, ada Virgo, ada energi Cancer kuat ya. Kemudian ada Gemini, ada Taurus, ada Leo. Coba aku cek lagi. Iya, Gemini cukup kuat juga energinya sama seperti Cancer. Pisces ada di sini. Oke, itu yang bisa aku sebutkan di sini energinya ya untuk grup 3. Oke, grup 3. Kira-kira siapa sih yang akan datang menghampiri kalian di sini? Oke, tadi energi Virgo sudah aku sebut ya, ada energi Virgo di sini ya. Oke, kalau aku lihat di sini, grup 3, orang yang akan menghampiri kalian adalah orang yang sudah lama suka sama kalian, tapi bisa jadi tidak mengungkapkan. Sudah lama nih, jangan-jangan ngefans, tapi hanya dipendam saja. Dan aku melihatnya ada keinginan untuk menuju kalian atau cari jalan ke arah kalian. Di sini aku melihat ada niat untuk menawarkan komitmen dalam sebuah hubungan. Jadi kalau kalian sama-sama single, nah yang aku lihat orang ini sepertinya ingin sih um, ingin mengumpulkan keberanian untuk ke arah kalian, jalan menuju kalian, dan menyatakan keseriusannya gitu. Jadi ya mungkin melamar gitu loh ya, seperti itu ya. Jadi niatnya ingin serius, ingin memberikan komitmen. Pertama ya, ini bisa sebenarnya yang aku lihat di sini kebanyakan komitmen dalam hubungan percintaan, alias kalau kalian sama-sama single, orang ini ingin melamar untuk menikah gitu. Jadi benar-benar serius niatnya, sudah siap untuk berkomitmen. Yang mereka tawarkan dan hadirkan atau berikan pada kalian hanyalah komitmen gitu ya. Jadi seperti orang yang benar-benar sudah yakin gitu dengan pilihannya gitu dan 100% serius gitu. Energi yang aku baca di sini di otaknya 100% serius, benar-benar itulah niatnya, komitmen gitu ya. Pertama itu ya, bisa soal percintaan. Kedua, bisa jadi kalaupun bukan tentang percintaan atau gini, kalaupun nggak berkomitmen dalam hal percintaan, mereka itu sepertinya memang ingin punya hubungan gitu loh sama kalian, ingin ingin menjalin relasi sama kalian dan relasinya bukan sekedar main-main atau teman biasa, ya mungkin teman biasa juga mereka bisa hargai itu gitu loh, asal bisa menjalin hubungan dengan kalian, asal punya relasi sama kalian. Cuman bisa juga ini lebih dalam gitu, yang membuat kalian itu bisa lebih dekat dan intens gitu loh. Bisa, kalau bisa tuh mereka menjadi bagian yang cukup dekat dalam circle kalian gitu. Yang aku lihat sih seperti itu. Jadi yang kedua, kalaupun tidak atau bukan, mmm hubungan cinta ke arah pernikahan, hubungan cinta untuk menikah, kedua ini bisa juga komitmen dalam hal mungkin pekerjaan atau partnership gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat sih, ya baik hubungan satu maupun hubungan dua kan tetap akhirnya mereka bisa dekat gitu loh sama kalian. Berada dekat dalam circle kalian lah gitu ya. Jadi memang sebuah komitmen gitu, sebuah relasi yang cukup kuat, cukup dekat, dan kalau bisa ya memang untuk panjang, untuk masa panjang loh, apa sih ya. Maksudnya kalaupun partnership atau urusan kerja kan bukan untuk seminggu, 2 minggu, sebulan kan bukan. Harapannya ya bisa untuk long term ya, bisa untuk jangka panjang ya. Memang untuk jangka panjang gitu, kalaupun urusan pekerjaan atau partnership, walaupun urusan pekerjaan atau partnership sekalipun ya, itu kan memang untuk tujuan jangka panjang gitu, bukan untuk sesaat. Jadi kayaknya sih ada memang keinginan untuk bisa dekat sama kalian itu cukup besar di sini.
entah sebagai apapun ya. Kalau bukan untuk menjadi pasangan dalam pernikahan, kalau bukan komitmen untuk menikah gitu, setidaknya bisa berkomitmen untuk partnership atau urusan kerja gitu. Jadi memang keinginan besar untuk memiliki relasi dekat dengan kalian gitu. Tapi yang aku lihat di sini sih kebanyakan ini komitmen untuk pernikahan ya. Jadi percintaan, komitmen, kesiapan untuk menikah gitu ya. Seperti itu. Jadi orang ini menghadirkan, menawarkan sesuatu yang konkret sih kalau aku lihat ya. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini, ya sepertinya selama ini mereka memang menahan, diam, kayak memelihara perasaannya aja, cukup melihat kalian gitu, nggak tidak melakukan aksi yang nyata gitu bisa jadi ya. Cuman ketika mereka sudah merasa cukup ya, terutama dalam hal finansial gitu, mereka merasa keadaannya sudah cukup banget nih untuk menawarkan komitmen sama kalian ya, komitmen apapun, pernikahan atau komitmen partnership gitu ya. Mereka sudah merasa cukup gitu ya. Mungkin bisa jadi secara keuangan pundi-pundi udah oke lah ya, mungkin cukup mapan, siap siaga gitu ya. Nah, barulah di sini aku melihatnya mereka ingin benar-benar memberanikan diri untuk mendekati kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Nah, kalau mereka merasa atau pernah tahu kalian ini pernah dilukai orang gitu ya, aku melihatnya mereka itu seperti ingin menjadi hal yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi, kalaupun misalkan percintaan atau pernikahan gitu ya. Oke, mereka paham kalian pernah terluka. Nah, mereka itu siap untuk menopang kalian, menyembuhkan luka itu dan menjadi seseorang yang terbaik untuk kalian. Ya, bisa menjadi hal yang baik untuk hidup kalian gitu loh. Ya kalaupun siapapun di luar sana pernah memberikan kisah-kisah yang nggak enak untuk kalian, nah mereka siap untuk um, menjadi kisah baiknya untuk kalian lah, kira-kira gitu. Oke. Mungkin mereka taunya dari sosial media, ya bisa jadi karena orang ini sepertinya memang ya tadi kan aku sudah bilang udah lama ngefans, udah lama suka gitu. Jadi mungkin aja hanya mengamati lewat sosial media tanpa melakukan aksi yang nyata. Oke ya. Nah, iya sih kalau aku lihat orang ini memang cukup mapan ya secara keuangan gitu ya, kayak secara keuangan sudah cukup cukup sukses gitu atau sorry, mungkin bisa jadi belum maksimalnya sukses alias masih bisa lebih sukses lagi. Tapi saat ini tampaknya energi yang sudah cukup merdeka gitu loh secara keuangan gitu ya. Mungkin mereka punya usaha, mereka punya investasi ya, mereka sudah punya penghasilan tetap yang memadai. Kayak gitu ya. Intinya pegangan uang. Pegangannya ya, pegangan di sini maksudnya soal uang, finansial itu sudah, mmm, bahasanya, sudah kuat gitu ya, sudah mantep gitulah ya, gitu. Orang ini misterius ya, misterius. Kayaknya tipe-tipe yang, entah ya, mungkin aku sih melihatnya ada sisi introvert gitu ya, mungkin mereka kecenderungan pendiam gitu, kecenderungan pendiam. Kecuali sama orang yang benar-benar dekat sama mereka ya, mereka bisa jadi cukup bisalah banyak omong gitu bisa, ya banyak ngobrolnya bisa gitu. Tapi di luar itu mereka kecenderungan terlihat pendiam atau lebih banyak diam. Jadi memang ada sisi misteriusnya gitu. Mereka orang yang pekerja keras, secara keuangan aku kan tadi udah bilang oke. Nah, mengatur uangnya juga oke orang ini. Jadi selain pekerja keras, mereka juga bisa mengatur uang dengan oke. Cukup bijak dalam mengatur uang. Jadi orang ini kecenderungan nggak bangkrut karena selain hobi kerja, suka mengumpulkan gitu ya, rezekinya lancar, mereka juga bisa mengatur uang itu dengan bijak dan dengan baik sehingga aman-aman aja sih. Aku melihatnya kecenderungan orang ini stabil dalam hal keuangan gitu. Oke, ya ini ada energi Pisces ya. Gini, kalau aku lihat memang orang ini
mungkin agak nggak berani gitu loh untuk mendekati kalian. Nah, mereka tuh membangun kekuatan, membangun keberanian untuk melangkah ke arah kalian gitu. Jadi yang bikin galau itu karena mungkin takut ditolak, mungkin nggak tahu bagaimana harus memulai, apalagi kalau mereka orangnya introvert, ya, ada sisi introvertnya. Akhirnya jadi galau, bagaimana harus membuka percakapan gitu kali ya. Tapi galaunya itu lebih ke itu sih kalau aku lihat, lebih ke keberanian dalam mendekat gitu, mendekati seseorang gitu ya. Akhirnya mereka cenderung menunggu lama gitu, karena ya itu, kayak aduh ada rasa takut gitu ya, yang mau mendekati gitu ya. Berani nggak ya, datang nggak ya, aduh, mungkin ada yang lebih mudah di dekatnya mereka gitu, tetapi, bisa jadi mereka itu maunya sama kalian gitu. Ya sih ada yang di sini, tapi kok gue pengennya yang ke situ gitu, yang di situ gitu. Kayak gitu sih ya. Oke, nah mungkin gini loh, kan aku udah bilang bahwa mereka bisa jadi udah lama suka sama kalian. Mungkin dalam perjalanannya bisa saja mereka itu pernah ada pikiran untuk move on gitu. Udahlah gue move on aja, kayaknya nggak mungkin juga deh gue sama orang ini gitu ya. Bisa juga gitu loh. Jadi mungkin mereka lebih ke menempatkan diri sebagai ya suka aja, pengagum aja. Oke lah gue liatin, ya emang gue suka gitu. Cuman sekedar gitu, tapi mungkin aja ada masa dimana mereka itu nggak mikir akan serius gitu loh sama kalian. Jadi ya mungkin mereka merasa ya ini hanya apa ya, hanya apa ya bahasanya tuh ya, imajinasi gitu ya. Jadi ya udahlah suka rasa mereka, tidak semua rasa itu harus diutarakan dan tidak semua rasa itu harus direalisasikan menjadi sebuah hubungan. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Jadi ya udah mereka memang suka tapi mereka merasa agak impossible gitu loh sama kalian. Sehingga, mmm, apa ya, kayaknya mungkin keadaan kalian juga nggak semudah itu gitu loh untuk bersama, bisa juga kayak gitu ya, bisa juga seperti itu, pertimbangan mereka bisa jadi gitu ya. Mmm, Lalu di masa itu, di masa mereka ingin menempatkan diri sebagai orang yang hanya mengagumi, menyukai aja dalam diam tapi nggak usah diseriusin gitu loh. Ada masa itu kan, di masa itu mereka ya, bisa jadi apa ya, mungkin menjalin hubungan dengan orang lain, atau berpikir untuk serius dengan orang lain gitu. Atau mungkin juga, mmm, mungkin memang sempat punya hubungan dengan orang lain itu juga bisa gitu. Jadi ada masa itu memang kalau aku lihat di sini ya, sebagian dari kalian gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, apa ya, mereka itu kayak mau lebih gitu loh ya. Padahal dulu mungkin aja mereka udah berpikir, ya udahlah suka aja, tidak semua rasa suka itu kan harus jadi nyata, punya hubungan sebagai pacar, terus menikah kan nggak harus gitu. Ya cukup suka aja, dilihat sosial medianya, suka dalam hati, disimpan dalam hati gitu. Tapi lama-lama itu kayak mereka juga sulit untuk mengabaikan itu ya, mengabaikan harapan itu. Ternyata di situ bukan hanya suka, tapi memang harapan itu terus hidup gitu loh untuk bisa bersama kalian atau memberanikan diri berkomitmen ngomonglah sama kalian gitu. Memberanikan diri untuk mendekati kalian itu kalau aku lihat di sini. Ya, harapan itu masih hidup dan akhirnya kayak mereka itu ya ingin juga tergerak merealisasikan itu gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, jadi oke energi Taurus, Gemini. Jadi ini cinta ya. Siapa yang akan datang pada kalian? Yang aku lihat di sini adalah the lover ya. Seseorang yang mencintai kalian, menyukai kalian ya. Yang akan datang pada kalian adalah cinta. Siapa yang akan datang pada kalian? Orang yang sudah mencintai kalian, bisa jadi sudah cukup lama gitu ya. Cukup setia ya berarti suka sama kaliannya. Sukanya cukup lama artinya cukup setia dong bisa jadi ya. Oke, itu sih yang aku lihat di sini ya. Ciri-ciri fisik coba aku lihat, tapi nggak usah fokus sama fisik ya, karena bisa bias. Ini hanya bonus aja, oke? Fisik ya, sebenarnya mungkin saja secara fisik oke orang ini, tetapi mereka punya sisi introvert ya, misterius. Jadi ya sebagian orang sedikit mungkin ya, sedikit yang bisa melihat, oh oke mereka keren, tapi sebagian lagi merasa mereka itu terlalu nerd gitu atau terlalu apa ya, mungkin tampak kutu buku, terlalu pendiam. Jadi pesonanya itu kurang kelihatan gitu. Mungkin sebagian itu melihatnya seperti itu. Hanya mungkin segelintir yang melihat
sisi itu keren, masih bisa melihat sisi keren mereka, bisa jadi seperti itu, ya. Tapi itu sih kalau aku lihat energi introvert di sini, pendiam, ya. Kemudian kalau pria, cukup tinggi, terus kulitnya itu cenderung terang warnanya, terus, mmm, ya sih memang kalau dilihat wajahnya wajah baik-baik ya, kalau dilihat dari wajah ya, heeh, seperti itu ya. Terus karena kalau mereka ini, playboy atau playgirl gitu kan, mereka udah sejak lama atau ya mungkin sudah sejak lama mendekati kalian gitu. Jadi udah nggak malu-malu, nggak bingung, nggak mikir, nggak banyak mikir, udah mendekati kalian sejak mereka memang tertarik gitu ya. Tapi kalau mereka menahan-nahan mungkin ya, kemampuannya untuk mendekati mendekati orang dalam hal cinta itu bisa jadi nggak se-wow itu gitu loh, dan bisa jadi mereka juga bukan player, bisa jadi gitu kan. Ya semoga sih, semoga setia gitu ya. Oke, balik lagi, tinggi yang kulihat di sini sih ya. Kalau pria memang lumayan tinggi orang nih ya, ukuran pria lumayan tinggi. Kalau wanita tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek, jadi sedang tapi sedikit tinggi segitu ya. Tapi ya nggak tinggi juga gitu, nggak terlalu tinggi gitu. Sedang tapi agak sedikit tinggi gitu ya. Ini relatif banget loh, tinggi aja relatif. Sedang ini bisa relatif, tiap orang bisa berbeda gitu ya pandangannya. Tapi kira-kira gitu ya. Karena kan sebagian ada yang sukanya disebutkan ciri fisiknya gitu kan. Ya udah aku kasih, tapi ya anggaplah ini bonus, nggak usah fokus sama fisik yang disebutkan di sini ya. Kemudian orangnya sih kalau pria, rambutnya itu cenderung cepak ya, nggak botak tumbuh, nggak cepak banget, tapi juga nggak gondrong gitu loh. Jadi, ya cukup rapih ya, orang ini penampilannya rapih ya. Jadi, kalau nggak rapi casual lah ya, casual-nya pun cenderung rapi, bukan casual yang, celananya sengaja bikin gaya yang bolong-bolong, agak usang, kayak gitu enggak, cukup rapi gitu. Kalaupun casual pakai kaos gitu, tapi, masih rapih gitu ya. Terus ini apa, tadi rambut ya, rambutnya itu kalau cowok, kalau pria itu ya nggak terlalu cepak tadi kan aku udah bilang, tapi juga nggak terlalu gondrong. Artinya mungkin orang ini potong rambut cukup rutin gitu ya, seperti itu. Ya, rambutnya cukup lebat sih, lurus, kecenderungan lurus ya. Kalau wanita pun kecenderungan rambutnya lebat gitu kalau aku lihat di sini. Sama-sama misterius, baik pria maupun wanita punya sisi misterius dan cenderung pendiam. Warna kulit ya, kalau wanita itu, apa ya, terang, kalau pria itu bisa agak lebih terang juga ya. Gitu deh, pokoknya kecenderungan terang gitu, tapi kayaknya kalau pria ini kelihatan lebih terang gitu. Ya pokoknya gitulah. Ya di warna terang, sedang terang, warna terangnya Asia gitulah, tapi nggak terlalu putih juga sih ya, Bo. Tapi kalau pria mungkin bisa aja ya kelihatan agak pucat gitu. Terus kalau, apa ya, kalau pria, apa ya, ada rambut-rambut di area wajah gitu, entah kumis, jenggot, tapi tidak dibiarkan lebat. Kan tadi aku udah bilang orang ini cukup rapi penampilannya. Jadi walaupun ada janggut atau kumis, tapi, mmm, nggak lebat, ya mungkin dicukur tapi masih ada di situ, gitu. Terus sebenarnya dari badan itu cukup besar, tegap gitu ya kalau pria, terus agak atletis gitu. Heeh. Kalau wanita itu, ramping, sedang, maksudnya ramping gitu ya, maksudnya nggak berisi banget, nggak berisi sih, tapi nggak kurus juga, gitulah kira-kira. Terus tingginya juga pas gitu. Apa ya, sebenarnya cukup memperhatikan penampilan, wanita pun kalaupun wanita juga memperhatikan penampilan kalau aku lihat di sini, cuman sisi misteriusnya itu yang cukup kuat gitu, sehingga bukan tipe-tipe yang tampil gitu, bukan, gitu. Tapi penampilannya oke juga gitu, memperhatikan penampilan kok, oke. Apa ya, apalagi ya kira-kira? Orang ini cukup ini ya, cukup sensitif, maksudnya sensitif itu gini, perasa, apa ya, cukup intuisinya kuat gitu loh maksudnya. Mereka bisa membaca orang, bisa jadi lumayan bisa membaca orang gitu.
Jadi cukup sensitif, maksudnya intuisinya cukup cukup tajam gitu kalau ngelihat di sini ya. Kemudian apa lagi ya, ya kalau ganteng atau cantik itu relatif ya, cakep itu relatif. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, mungkin sebagian orang tidak melihat mereka terlalu cakep, bukan berarti mereka nggak cakep, tapi mereka itu cenderung menutup diri atau diam, nggak terlalu menampilkan, nggak tebar pesona. Jadi, mungkin akhirnya jadi nggak terlalu kelihatan cakep gitu ya, mungkin ya, kayak gitu ya. Seperti itu, oke. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye, grup 3.